A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah malam hari ini perdana ya Pak, perdana kembali setelah Covid. Kajian Brawijaya ini kita selenggarakan. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak yang insya Allah malam hari ini mari kita sama-sama persiapkan pendengaran, penglihatan dan hati kita, karena malam hari ini kita akan mendengarkan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Buya Syakur Yasin, yang insya Allah beliau nanti akan memaparkan. Dan Buya tuh paling senang kalau ada interaktif dan dialog dan diskusi gitu. Oleh karena itu nanti akan ada sesi untuk berdiskusi. Tidak berpanjang lebar. Oh ya, sebelumnya Ibu dan Bapak sudah makan malam semuanya? Oh iya. Dari jawabannya kelihatan masih lemas-lemas ya. Ya, kalau yang belum makan malam di luar disediakan untuk makan malam. Jadi mungkin isi energi dulu, habis itu baru kita belajar. Mari kita tidak berpanjang lebar, kita langsung mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh guru kita Buya Syakur Yasin. Kepada Buya Syakur, mangga diaturakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain abad. Yang sangat saya hormati Bapak Hilmi, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malam ini saya datang dengan penuh gairah, Pak. Ya, alhamdulillah ketemu dengan orang kota. Iya, kami orang kampung. Ya gitu. Di tengah perjalanan saya ketika Cikampek ya, hujan tuh ya. Saya nanya kepada sekretaris saya ini, sekretaris eksekutif Pak Ibnu Hajar, temanya apa kira-kira? Terserah Buya aja karena yang penting masalah keagamaan. Jadi malam ini saya ingin mencoba membedah ya pemikiran keagamaan kita ini. Sebab saya melihat banyak sekali terma-terma agama yang diulang-ulang oleh masyarakat sehari-hari, tetapi itu stereotip. Stereotip itu artinya kayak beok gitu, diulang-ulang tapi nggak paham. Dari istilah sakinah, mawaddah, rohmah, takwa, tawakal, sabar, zuhud, roja, qanaah, ribuan istilah. Halal haram. Ya halal haram itu nggak dibedah. Halal haram makruh nggak jelas. Sebab bagaimanapun juga langkah awal kita menuju satu pemahaman itu kita harus membangun suatu persepsi dulu. Tanpa konsepsi yang benar, ya persepsi yang benar, konsepsinya pasti salah. Kalau persepsinya salah, konsepsinya pasti salah. Konklusinya ya salah. Implementasinya salah. Aplikasinya seterusnya salah semuanya. Jadi dari awal kita ingin mencoba melalui perspektif linguistik. Ya mungkin di Indonesia baru pertama kali masuk dalam masalah agama dari segi linguistik ini. Bahwa di antara hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui ya, saya angkat satu tema saja, satu terma saja lah, satu istilah. Mungkin ibu-ibu bapak sekalian, kita sering mendengar kata ikhlas. Ini diulang-ulang setiap orang, tapi kita tidak sadar bahwa kata ikhlas itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Kita mengadopsi dari bahasa Arab. Nah, silakannya
istilah yang diadopsi dari asing itu, kita tidak berpikir kepada kosakatanya, akar katanya, konjugasinya, itu nggak pikirkan. Ya. Dan jadi satu contoh saja, istilah ulama. Ulama itu adalah plural, jamak. Ya, mufradnya atau singularnya adalah alim. Alim satu orang, kalau banyak ulama. Di Indonesia ini adalah ulama dari Bandung. Yang satu orang aja ulama. Itu sudah bergeser. Ditambah lagi kadang-kadang di Sabah alim ulama. Setelah itu tambah lagi para alim ulama. Ini semuanya kacau balau semuanya itu. Saya mau mencoba satu persatu. Malam ini khusus kita mendalami kata ikhlas. Ya, mudah-mudahan ini bisa nanti memberikan inspirasi kita untuk berpikir lebih jauh lagi. Ibu-ibu dan sekalian, ikhlas itu bahasa Arab. Ya, akar katanya dari kha, lam, dan ikhlas. Ya, sad. Kha, lam, dan sad, khalasa. Apa sih artinya khalasa itu? Ya, bahwa kata ikhlas ini dalam bahasa Indonesia artinya Kang Abu Malo punya utang sama saya, yang contohnya. Iya, karena nggak bayar-bayar, jadi saya kembalikan kwitansinya, udah saya ikhlasin aja. Artinya tidak bayar kan? Artinya melepaskan sesuatu dengan sukarela. Kemudian kata ikhlas juga digabungkan dengan ridho. Saya tidak ikhlas, tidak ridho. Ridhonya kemana, ikhlasnya kemana. Jadi ini dua hal yang menjadi berbeda-beda. Nah, ikhlas dalam bahasa Indonesia adalah tidak usah bayar. Kalau kita bekerja kepada seseorang karena kita mengabdi kepada seorang kiai, itu namanya kerja ikhlasan aja dah. Artinya tidak usah dibayar. Nah, saya ingin mengembalikan bahwa istilah ikhlas dalam bahasa Arab, dalam pemahaman konteks agama, itu sangat berbeda sekali. Karena kata ikhlas sendiri, kalau az-zahab al-khalis, artinya emas murni. Kalau kholas, itu artinya sudah. Khalas, akal tuh sudah, saya sudah makan, itu sudah. Ya. Kemudian al-khalas juga artinya selamat, murni, ya. Kemudian juga orangnya namanya mukhlis, ya. Tapi ada lagi istilah mukhlas, ada mukhlas, ada mukhlis. Nah, jadi ikhlas dalam pemahaman agama itu adalah suatu kualitas kerja kita, yang kriterianya atau persyaratannya ada 3. Nanti kita bahas satu persatu. Satu adalah SPK. Yang kedua adalah SPK itu surat perintah kerja. Yang kedua adalah profesionalisme. Dan yang ketiga upah. Jadi SPK, profesionalisme, dan upah. Ini seringkali kita mengatakan saya ikhlas. Dasarnya apa? Ya saya bikin masjid kan ikhlas. Ya saya sholat juga ikhlas, sedekah ikhlas. Iya. Ikhlas itu bukan sekedar tidak minta upah, tidak minta imbalan, tetapi berdasarkan SPK-nya surat perintah kerja. Sehari-hari kita sholat, kita ibadah, kita puasa, kita sedekah, kita kasih wakaf, kita bikin pelatihan sama teman-teman kita supaya menjadi pengusaha-pengusaha, ya kan gitu.
kita juga mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, mendirikan masjid dan sebagainya. Itu sesungguhnya SPK ini, kalau kita pekerjaan adalah negara atau kantor perusahaan yang memberikan pekerjaan kita. SPK itu bisa dijadikan jaminan, Pak ya. Digadai. Iya. Jadi ini kadang-kadang karena persepsi kita yang terlalu generalis bahwa setan itu menggoda kita berbuat jahat. Kita tidak terpikir setan juga mengajak kita berbuat baik. Ya. Jadi ketika kita terdorong hati kita untuk melakukan sesuatu, apa saja yang kita lihat baik, tolong ibu-ibu menolehlah ke belakang siapa yang mendorong kita berbuat itu. Jadi jangan take it for granted bahwa ini karena kita didorong untuk membuat masjid, lalu kita seolah-olah sebagai pahlawan ya mendermakan uang sekian miliar untuk bikin masjid, kadang-kadang jual tanah untuk diwakafkan. Apakah itu yang nyuruh siapa? Jadi ketika kita terdorong untuk melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan, tolong dikonfirmasikan dulu. Yang nyuruh kamu siapa? To the point saja, ingin saya kasihkan satu contoh. Dan nanti saya tanya, ada seseorang menjual tanah 4 hektar untuk bikin masjid. Ibu-ibu, bagus nggak orang bikin masjid? Bagus. Bagus. Yang nyuruh siapa? Pasti ada yang menyuruh dong. Kita bekerja kan karena ada SPK. Kalau nggak ada bagaimana kerja? Ya, jadi artinya gimana? Ini orang jadi ketua DKM satu masjid. Karena dia sudah tua, giginya sudah ompong, sehingga bacaan Fatihahnya sudah tidak fasih lagi. Bukan waladhdallin tapi walabbolin. Iya kan? Bacaannya sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini sudah tua, jadi masyarakat mengendak sudahlah Pak Kiai, ya regenerasi lah. Ini ada anak muda tamatan IAIN, Dr. Andes kan gitu, ahli syariat. Udah kita pemilihan lagi ke DKM. Dia tetap mempertahankan, akhirnya voting suara kalahlah dia. Malam hari dia nggak bisa tidur, sakit hati. Karena dulu masjid dia, tanah dia kan gitu. Dan dia diberhentikan dengan secara tidak hormat lah begitu. Setan ini datang, masuk ke dalam otak dia. Buktikan kebesaranmu, bahwa yang sudahlah sudah, sekarang engkau masih mampu bikin masjid lagi. Karena tanpa konfirmasi seolah-olah itu dari Tuhan. Karena sudah bikin masjid sih, akhirnya dia sunya. Kalau bahasa Cirebon tuh sunya tuh apa ya, nekat gitu. Ya nekat lah, dijual tanahnya 4 hektar, bikin masjid lagi di seberang jalan berhadapan dengan masjid yang lama. Dia penuh semangat seolah-olah jihad fisabilillah demi Tuhan. Ya kan begitu. Apa yang terjadi? Setelah terjadi, ternyata mikrofonnya itu dihadapkan ke sana. Kalau khotbah Jumat, saling hina menghina, saling caci mencaci. Ya kan seperti itu. Di perapatan sebelah sana dihadang. Ya, sholatnya di masjid sini saja. Ini gula batunya dan tehnya. Di jembatan sana dia adang lagi. Masjidnya di sini, sholatnya di sini aja. Ini kaosnya. Ya, terjadilah perpecahan umat. Ya, saling menghujat, saling mencaci maki. Pertanyaan saya,
siapa yang menyuruh dia bikin masjid? Setan. Iya. Ketika terjadi perpecahan umat, yakinilah tidak mungkin Tuhan kita menyuruh kita berpecah belah. Bahwa setan itu ketika menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, kalau kejahatan individual itu kelasnya kelas teri. Tapi kalau yang memecah belah umat itu strategi, Pak. Itu yang jadi persoalannya. Ini satu poin daripada keikhlasan. Ada istilah, saya sering lihat di TV juga, di YouTube juga, orang berdalil al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Akhirnya pernah dengar ya? Ya, pernah dengar. Saya difitnah. Ya, lebih baik saya dibunuh sekalian daripada fitnah begini. Ingat, fitnah bahasa Arab tidak sama dengan fitnah bahasa Indonesia. Kalau orang dituduh mencuri ayam padahal dia tidak mencuri, itu namanya fitnah. Jadi kalau orang dituduh mencuri dengan orang dibunuh, besar mana dosanya? Bunuh ya. Masa menghilangkan nyawa Lebih kecil. dengan menuduh orang mencuri ayam lebih besar dosanya mencuri ayam. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu bukan begitu. Nanti di hari kemudian ada seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Ini cerita hadisnya begitu. Dia protes kepada malaikat. Atas dasar apa aku dimasukkan neraka di bawah para al-wujud? Ya mungkin di bawahnya Hitler, Mussolini. Iya. Dia protes, salah saya apa? Saya dihukum ya lebih keras daripada para pembunuh-pembunuh di dunia. Ya demi Tuhan malaikat, aku belum pernah membunuh seorang pun. Kenapa aku dihukum seberat ini sama dengan para pembunuh? Kata malaikat, memang betul engkau tidak pernah membunuh orang, tapi karena gara-gara fitnahmu itulah. Apa yang saya fitnah? Gara-gara mulut kamu yang mati 10 juta. Jadi apa fitnah itu? Provokasi, Pak. Provokator. Mereka nggak membunuh, tapi menimbulkan perpecahan, saudara. Disitulah mereka ya banyak nyawa yang hilang, jutaan orang yang hilang karena provokasi itu. Bukan memfitnah maling ayam. Itu kan jadi sudah berbeda sekali persoalannya. Nah, itulah caranya setan memfitnah kita itu, yang biasa di dalam tasyahud akhir yang meminta perlindungan dari fitnahnya Dajjal tuh, ya seperti itu, mengadu domba. Jadi bikin masjid untuk mengadu domba masyarakat perpecahan. Jadi tolong ke depan ikhlas ini bahwa siapa yang menyuruh kita itu dipastikan dulu. Jangan langsung melangkah. Kalau ada yang kita tidak punya detektornya, ya nanya kepada orang yang ahli. Apa betul ini perintah dari Tuhan atau dari setan? Karena setan sendiri menggoda manusia itu tidak selalu mengajak orang berbuat jahat, tapi juga berbuat baik. Tetapi nantinya kebaikan itu akan menjadi masalah. Itu yang jadi persoalan. Itu satu. Nanti kita diskusikan lebih jauh lagi. Jadi SPK-nya yang jelas. Jadi artinya bahwa kita saja kalau dapat tugas pekerjaan kan masih jelas kan itu. Kontraknya bagaimana? Betul nggak? Betul. Mulainya tanggal berapa? Selesainya tanggal berapa? Kemudian nilai proyeknya berapa? Itu jelas. Nanti berapa keuntungannya dan seterusnya. Oleh karena itu bahkan ke depan dalam rangka kita bicara ikhlas ini, kita jangan
ingin atau mencari kebaikan-kebaikan. Kita jangan pengen jadi orang yang baik, jadilah orang yang benar. Kita mencari kebenaran bukan kebaikan. Kalau kebaikan mah ada baik, ada kurang baik, ada tidak baik, ada agak baik, ada lebih baik, ada paling baik. Kalau benar, nggak ada yang agak benar. Kang Parlo saya bilang ini orang agak bener deh. Lumayan benar tuh. Ya ini orang benar tapi kurang dikit gitu. Kalau kurang dikit tuh nggak bisa. Jadi kalau benar ya tidak ya tidak. Hanya ada dua, benar atau tidak benar. Kalau baik itu kita semua kebaikan. Semua bisa dibungkus dengan kebaikan-kebaikan. Jadi carilah yang benar, yang betul asli dari Tuhan semua. Itu syarat rukunnya ikhlas itu adalah siapa yang memerintahkan. Kemudian yang kedua adalah profesionalisme. Bagaimana Anda disebut beribadah kepada Allah dengan ikhlas, Anda tidak profesional kok. Andaikan saya ditunjuk sebagai kontraktor untuk membangun gedung ini, ternyata temboknya miring, Pak. Dibayar nggak kira-kira? Iya. Atau lantainya ambles, keramiknya pada pecah, kena klaim lah saya. Jadi ikhlas itu bukan sekedar hanya melangkah, bukan hanya berbuat, tapi juga berkualitas. Itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yang paling dicintai Tuhan adalah ketika kau bekerja secara profesional. Yuk sekarang kita bertanya, sama kita nih beragama, apakah ibadah-ibadah kita dilakukan secara profesional? Itu persoalannya. Ya, kita cari contoh bab sholat sajalah supaya mudah kita jangkau. Saya pernah mengecek ibu-ibu majelis taklim di pondok ini. Saya bilang, ibu-ibu sholatnya di mana di rumah ya? Yakin nggak kiblat yang ibu buat garis itu lurus atau tidak? Nggak tahu katanya. Bayangkan. Ya, saya bilang besok ini saya kasih pandong, ya, sekian derajat, itu masing-masing. Nanti diputar semua tuh. Apa ternyata Pak? Melencong semua. Apalagi sekarang sudah ada HP ya, bisa pakai Google. Kompas arah kiblat. Jadi ternyata kita sholat di rumah sehari-hari bukan menghadap Ka'bah, menghadap Moskow. Profesional nggak? Dibayar nggak Bu? Nah ini yang perlu kita, itu mana keikhlasan. Ya, baca Fatihahnya udah bener belum? Apalagi orang awam, imam masjidnya saja baca Fatihahnya banyak yang belum benar kok. Saya jadi ketua forum komunikasi imam masjid se-Indramayu. Saya datangkan tutor ahli qiraat dari Tegal Gubuk namanya Kiai Jamil, dan dari Kertasmaya namanya Kiai Hudi. Selama 3 bulan kita melatih imam-imam masjid untuk baca Fatihah yang betul. Menghabiskan uang sampai 90 juta Pak. Biaya Fatihah 10 juta. Iya. Setelah selesai tanya pada tutornya, bagaimana imam masjid Indramayu? Berapa persen mereka yang bagus persennya? Ya ada 12%. Imamnya saja 12%. Iya. Nah itu. Jadi jangan berharap ibu menjadi orang yang mukhlis. Ya, kalau kita tidak profesional. Gitu. Jadi semuanya tidak profesional. Ternyata di dalam Fatihah
setiap ayat ada tulisan lam alif. Ya kan ada. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 1 lam alif. Ar-Rahmanir-Rahim lam alif. Maliki yaumiddin. Nah, shod lam alif. Itu apa maknanya? Lam alif itu artinya alamatul waqfil mamnu. Tidak boleh berhenti. Ternyata seluruh dunia bacaan Fatihahnya berhenti semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Padahal tidak boleh berhenti. Kalau di jalan tidak boleh berhenti, apa tandanya? Merah. Di apa? P. Iya. P. P Atau strip. S. S. Ya, strip. Kalau berhenti ditangkap polisi nggak? Nah, ini tandanya ada. Kenapa tidak dihormati? Di sini saya ingin mengatakan bahwa sebabnya tidak boleh berhenti karena ayat itu bukan tanda berhenti. Hanya tanda baris dalam sajak itu namanya gitu. Ya, jadi kenapa tidak boleh berhenti? Karena dua ayat ini sesungguhnya adalah antara sifat dan mausuf, antara mubtada dan khobar, antara mustasna dan mustasna minhu, artinya tidak boleh dipisah. Begini kalau kita seandainya membaca surat yang tidak menghormati titik dan koma. Coba dengarkan. Kepada yang terhormat Bapak Hilmi Panigoro bersama, surat ini saya sampaikan terima kasih atas. Enak enggak? Itulah makanya titik dan koma harus kita hormati. Jadi ternyata kita dalam melaksanakan perintah Tuhan juga tidak profesional. Jadi kalau kita sedang menuju keikhlasan, ingin menjadi orang yang mukhlis, ya cobalah kita tingkatkan kualitas ibadah kita supaya betul-betul profesional. Ini dalam puasa. Ini satu contoh saja, nanti kita diskusikan. Nggak tahu saya dari mana para ulama itu menyegerakan makan, ya, menyegerakan minum ketika masuk maghrib itu dianggapnya sunnah. Jadi artinya menjelang jam 6 kurang 1 menit gitu. Siap-siap. Itu kormanya udah di depan mulut. Udah gini nunggu aja gitu. Allah cepat. Begitu nggak Bu? Iya. Kolaknya udah siapin dulu nih, nunggu. Lebih cepat, lebih sunnah. Padahal di dalam Al-Qur'annya, maka silakan dicek sendiri. Bunyinya wa atimmus siyama ilal laili. Sempurnakanlah puasamu sampai malam. Sampai malam. Nggak ada takjil tuh. Dari mana itu bisa datang itu? Sempurna malam. Malam yang sempurna itu ketika mega merah sudah hilang, langit sudah gelap. Jadi minimal ya begitu maghrib kita sholat maghrib dulu, nah itu baru kita buka. Atau kalau tidak tunggulah 10 menit sampai 15 menit, nah baru kita buka. Kok ini balapan dengan azan sih? Itu. Kemudian lagi di dalam Al-Qur'annya kita diwajibkan untuk siam. Dengarkan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Jadi yang wajib siam Bu ya. Tapi kalau malam kita salat tarawih niat bersama nawaitu saum magodin. Kok saumah? Di Al-Qur'annya siam kok kitanya saum? Ya kenapa? Ini yang jadi persoalan keikhlasan kita. Bagaimana ikhlas yang tidak profesional?
Kalau orang bekerja asal kerja yang tidak berkualitas, itu orang punya niat baik nggak Pak? Enggak dong. Ya itu persoalannya. Kalau orang punya niat baik, apalagi berdasarkan cinta, bener, I'll do the best for you. Ya dong, bukan hanya sekedar melakukan saja, tapi yang kira-kira Bapak bisa senang kan gitu. Yang sangat sempurna. Disuruhnya asyam, nah itu sauma. Apa sih bedanya? Ya banyak bedanya antara saum dan siam itu. Dengarkan dalam Al-Quran, kata saum itu adalah Siti Maryam ketika itu ada yang banyak orang bertanya, dia tidak mau menjawab. Puasa bicara. Ya, tidak menjawab. Dia tutup mulut. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku sedang bersaum. Falan ukallimal yauma insya, aku tidak boleh bicara dengan siapapun karena aku sedang saum. Jadi kalau saum itu tidak ngomong. Kalau siang tidak makan, tidak minum. Jadi ibu-ibu niatnya nawaitu saum atau nawaitu syama. Gitu. Itu satu contoh profesionalisme. Ya, kita di dalam kebaikan-kebaikan, ya, bahwa seringkali terjadi distorsi kebaikan-kebaikan. Kita menolong orang silahkan, dianjurkan kita menolong orang, silahkan bantulah semua orang yang susah. Ya kalau nggak bisa nolong ya minimal jangan menyakiti orang lah, itu aja. Dan ketika kita berbuat dengan siapapun, itu jangan dikait-kaitkan dengan warna kulit, kesukuan, kewarganegaraan, agama, dan sebagainya. Selagi yang kau lihat adalah manusia, hormatilah dia dan tolonglah dia. Iya, jangan karena Kang Umar orang Sunda lagi susah, manehna naon sukuna Sunda. Masa bodoh lo katanya, bukan Jawa. Ya bukan begitu dong. Jadi manusia adalah manusia. Ya, karena Tuhan menyuruh kita menghormati manusia sebagai manusia. Itu yang jadi persoalan. Ini profesionalisme kita dalam memahami itu semacam itu. Bahwa Tuhan menyuruh kita, menyuruh alam semesta menghormati manusia. Ketika ada di dalam perut ibunya, ketika umur 4 bulan, ketika sudah ditiupkan roh ke dalamnya, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika bentuknya sudah kusempurnakan dan ketika sudah kutiupkan ke dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, hormatilah dia. Jadi kita disuruh menghormati manusia ini ketika dalam perut ibu. Agamanya apa Pak? Belum ada. Belum ada. Warga negaranya belum ada. Saya jadi manusia ketika saya berumur 4 bulan. Begitu lahir di Indramayu, saya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. 15 tahun kemudian saya dinobatkan sebagai Muslim. Karena beragama Islam itu kalau sudah akil dan baligh, sudah dewasa. Jadi urutannya saya manusia dulu, kemudian saya punya warga negara, dan ketiga saya punya agama. Tetapi orang yang berwarga negara Indonesia, adakah yang pindah warga negaranya? Saya banyak teman di Belanda Pak, mereka sekarang jadi warga negara Belanda. Yang di Inggris juga banyak, cuma satu tuh yang siapa tuh, Pak Haji Musa. Ada teman saya sudah tua, dia tetap warga negara Indonesia, tinggal di sana. Itu. Yang lain sudah warga negara ini. Yang masuk warga negara Amerika ada nggak? Ada. Banyak. Warga negara bisa pindah. Agama bisa pindah nggak? Bisa. Ada.
dari A ke B, dari C, nggak usah sebutin namanya, tersinggung lagi. Agama C, agama D, agama F, agama pindah agama. Tapi ada nggak manusia yang berpindah statusnya jadi kunyuk? Itulah makanya yang kita hormati, Allah menyuruh menghormati manusia. Jangan dikaitkan dengan agamanya, dengan kebangsaannya, dengan sukunya. Termasuk juga ketika manusia itu memang dia pendosa, ya katakan pelacur lah, saya hormati kok. Ya dia minta doa biar laris katanya. Ya, demi Allah saya hormati loh. Saya hormati. Iya, saya tidak bisa menghinakan seseorang pendosa. Saya tidak tahu. Barangkali dosa-dosa dia sudah diampuni Tuhan. Doa saya yang masih bajibun, ya masih menumpuk begini yang belum diampuni, kita nggak tahu. Ya, tapi saya melihat dia adalah pahlawan keluarganya, toh ngasih makan anak-anaknya, ngasih makan ibunya, nggak ada usaha lain, dia survive kok. Ya, saya yakin tidak ada seorang perempuan yang bercita-cita ingin jadi pelacur. Percaya, tidak mungkin ada. Mereka juga sedih kok. Ini kerjaan apa begini? Ya, tapi terpaksa persoalannya. Semoga Allah ampuni saja. Jadi ya kita hormati, bukan urusan harus yang orang yang pakai sorban, yang nggak ada urusan sama. Selagi bentuknya manusia ya kita hormati. Apapun agamanya ya kita hormati sebagai manusia. Masa ada orang lagi tenggelam di Kali Cimanuk, tolong terusannya, kamu agamanya apa? Kristen, masa bodoh lu, masa begitu? Ya kita bantu semuanya itu dong, itulah kemanusiaan kita. Jadi secara profesional dan rasional juga persoalannya. Nah, yang ketiga, ini kita lebih banyak diskusinya, dialognya kita lebih banyak aja deh. Yang ketiga adalah masalah upah. Jadi upah itu tergantung besar dan kecilnya tenaga yang kita keluarkan. Jangan menghitung upah berdasarkan volume, berdasarkan kuantitasnya. Orang menyumbang 10 juta. Ada lagi yang nyumbang 10.000. Besar mana pahalanya? Menghitung jangan dengan angka. Ya. Yang nyumbang 10 juta, dia punya sawahnya 80 hektar. Yang nyumbang 10.000 namanya bitarmi, buruh tani. Yang dapat upah 50.000. Dia sumbangkan 10.000. Berapa persennya tuh? 50%. Ya. 10%. 20%. 20%-nya. Tapi yang nyumbang 10 juta, sawahnya 80 hektar. Berapa persennya? 0, lah. Yang punya sawah 80 hektar masih tetap makan sate. Masih bisa makan sambal goreng, masih pakai baju sutra. Nah ini bitarmi, buruh tani nyumbang 10.000. Hari itu ikan asinnya dibelah 2 kok. Iya. Pagi makan kepalanya, sore makan badannya, makan buntutnya. buntut. Iya, pahala bukan itunya, tapi keikhlasannya itulah, ketulusannya itulah, keringatnya itulah yang diukur oleh Allah. Iya, jadi kalau saya sekarang nyumbang 1 juta, yang gak ada apa-apanya dengan bitarnya. Itu persoalannya. Jadi upah itu demikian. Kemudian lagi masalah upah berdasarkan karena al-ajru ala qadri ta'bi. Upah itu tergantung kepada kelelahannya, kepada jerih payahnya, bukan jumlahnya. Kemudian lagi, kalau ikhlas dalam bahasa Indonesia tidak minta upah, tidak usah bayar, namanya ikhlas. Nah, dalam bahasa Arab upah itu masih dalam wilayah keikhlasan. Asal kerjanya yang profesional itu mendapat upah. Nah, siapa
Orang yang ikhlas itu kepada siapa minta upahnya. Yang minta upahnya kepada yang mengeluarkan SPK. Siapa itu? Yaitu Allah. Jadi selagi orang masih mengharapkan pahala, mengharapkan sorga, mengharapkan bidadari dan sebagainya, maka silakan. Kalau saya nggak pernah mikir bidadari kok. Ya kan gitu. Nah itu silakan. Ya. Sebab para nabi sendiri, dengarkan baik-baik, inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku ini utusan Tuhan yang dipercaya. Ya, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Aku tidak minta upah kepada kamu, upahku dari Allah saja. Ya. Jadi ketika orang itu beribadah mengharapkan upah dari Tuhan, itu masih ikhlas. Sudah masuk wilayah ikhlas. Nah, sekalipun saya sendiri tidak pernah meminta dan tidak berharap Allah akan memberikan upah kepada saya. Saya hanya ingin semoga Allah selalu senang kepada saya. Saya tidak pernah mengharapkan upah. Sangat tidak wajar sekali kalau saya minta upah kepada Allah, padahal segala-galanya milik Allah, atas kehendak Allah. Saya membantu orang dengan tangan-tangan saya yang buat Allah, saya membantu orang dengan uang-uangnya dari Allah, dan saya mata saya dari Allah, semua dari Allah, dengan segala kebaikannya. Atas dasar apa saya masih minta upah kepada Allah? Ibu-ibu punya orang tua kan ibu ya, pantas nggak disuruh ibu minta upah? Bapak-bapak punya bapak kan? Iya. Nah, tolong kantarkan surat ini sama Pak Helmi. Berapa bulan dibayarnya? Gila nggak? Kenapa tidak layak? Karena kebaikan orang tua yang tak ternilai, dari melahirkannya, menyebokinya, menyusuin biaya sekolah. Bagaimana orang tua jerih payah membesarkan kita, masa disuruh begitu saja meminta upah, mengharapkan upah? Saya tidak mengklaim saya lebih hebat dari para nabi, ya kan? Tapi saya tetap mereka sudah hebat, sudah itu sih namanya juga ranking ya. Status sosial mereka, status agama sebagai nabi, pasti mereka lebih hebat dan mereka sah gitu. Tapi saya malu kok pada Allah untuk minta upah pada Allah. Yang penting bagaimana saya membuat Allah selalu senang kepada saya. Itulah kira-kira makna ikhlas yang kita maksudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan dulu dong, Ibu dan Bapak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah luar biasa pendalaman kajian ikhlas kita di malam hari ini yang saya rasa membuat critical thinking kita, membuat kesadaran kita tidak hanya sekedar membunyikan gitu dan sebagian besar hanya tahu secara istilah gitu. Tapi malam hari ini saya rasa kita banyak mendapatkan esensi yang lebih dalam tentang ikhlas itu sendiri. Baik, sesuai dengan rencana kita bahwa kita akan lebih banyak berdialog, mungkin Buya tadi izin sebentar untuk ke belakang. Kalau ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak, sangat ditunggu interaktifnya, karena saya rasa pertanyaan dari siapapun akan menjadi ilmu untuk kita semua. Dari kajian tadi, kalau saya rangkum, mungkin ikhlas berbicara tentang nomor satu, datang dari siapa sih si suaranya gitu ya, kira-kira, dan itu penting sekali. Dan yang kedua tuh menarik juga gitu, bahwa baru sekali gitu ya, baru sadar sekali bahwa berbicara ikhlas itu adalah profesional gitu. Itu menarik gitu, bahwa oh iya ya, kerja itu profesionalisme itu adalah keikhlasan itu sendiri gitu. Dan tentang upah juga itu sesuatu hal yang sangat-sangat esensial gitulah kira-kira. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin kita akan menampung beberapa pertanyaan di awal, mungkin dari ibu-ibu satu dulu dan bapak-bapak satu dulu, nanti mungkin akan direspon sama Buya. Iya, silakan Ibu. Kayak tapi nunggu Buya sebentar ya.
Oke. Oh ya, pertanyaannya boleh relate atau tidak relate juga bebas. Kita free discussion gitu. Mumpung ada Buya, nanyanya yang susah-susah ya, Ibu Bapak ya. Nanyanya yang esensial. Ya, Mangga. ya. Silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Tadi materinya bagus banget ya. Cuman ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi Bu ya mengatakan bahwa ada kalanya setan itu mengajak manusia berbuat baik. Pertanyaan saya adalah apakah bisa Bu ya menjelaskan atau contoh yang lebih spesifik itu sehingga saya tahu gitu apa sih yang dimaksud dengan setan itu bisa mengajak manusia berbuat baik. Yang berikutnya Bu ya, saya bertanya, kalau misalnya saya sholat nih di sebuah masjid dan ternyata si arah kiblatnya itu nggak benar, tapi kami nggak tahu gitu bahwa tadi Bu ya mengatakan kan kalau kiblatnya nggak betul itu tidak berbayar. Pertanyaan saya adalah kalau kami nggak tahu gitu bahwa itu ternyata kiblatnya nggak benar, apakah itu berbayar atau tidak? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Baik, jadi yang pertama Buya berbicara tentang setan tuh tadi Buya mengatakan bahwa bisa mengajak kita ke keburukan dan kebaikan. Setan yang mengajak kebaikan itu seperti apa dan kalau kiblatnya nggak cocok, nggak pas, apakah tetap dibayar gitulah kira-kira. Dalam konteks profesionalisme dalam ikhlas tadi. Mangga Bu ya. Iya. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Kalau dasarnya tidak tahu, ya selesai. Firman Tuhannya begini, la junaha alaikum fima akhtatum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tuhan tidak mencatat sebagai dosa atas kealpaanmu, ketidaktahuanmu. Yang dosa itu adalah kesengajaan hatimu melawan Tuhan. Jadi kalau saya karena sudah dipanggil kiai, saya tahu, lalu saya melanggarnya, nah baru saya berdosa. Jadi semakin saya banyak tahu, semakin banyak dosa saya. Jadi ibu-ibu untung sedikit dosanya. Karena pengetahuannya nggak banyak ya. Malah saya yang banyak dosa jadi begini. Ini jadi baiknya tahu atau tidak tahu ya. Ya itu. Semua ada keuntungannya, ada kekurangannya. Itulah. Kemudian masalah tentang apa tadi berbuat baik. Sekarang orang bagi-bagi duit baik nggak Pak? Bener nggak? Nah di situ. Setiap ada pemilihan kubu kepala desa itu banyak orang bagi-bagi duit Pak. Tapi kalau nggak jadi diminta lagi duitnya. Iya. Kita juga ngasih uang sama seorang perempuan. Baik nggak? Baik. Tapi bener nggak? Itu persoalannya. Begini. Bahkan yang tadinya kita sudah benar, di tengah perjalanan niat benar kita ini dirampok di tengah jalan. Suatu hari ada orang datang kepada saya minta bantuan untuk beli obat untuk anaknya yang sakit. 2 juta Pak. Pinjam, dia bukan minta. Tapi saya tidak tega hati masa untuk berobat dipinjemin. Kan gitu. Jadi kalau untuk berobat dipinjemin baik atau benar? Baik. Tapi nggak benar Pak. Betul nggak? Dia orang miskin kok, bertani 2 juta. Lalu kapan mau bayarnya? Dan saya uangnya ada. Iya. Kalau saya pinjemin, saya baik. Tapi kalau saya kasih semuanya sudah nggak usah utang lagi, baru saya benar. Niat saya kasih, bukan saya pinjemin. Tetapi di tengah saya menghitung uang, itu setan datang berbisik kepada saya. Kok nolong orang banyak banget sih? Saya dengar setan ngomong kok, saya tulis juga bisa. Ya, saya bilang nggak ada urusan kok. Ini uangnya Allah, dia makhluknya Allah, saya juga hambanya Allah, nggak ada urusan. Wih, ngapain ikut-ikutan?
saya paksakan. Masih di toel juga, misalnya kata saya tanya. Ngasihnya ntar, jangan sekarang, nunggu nanti kalau tamunya sudah banyak. Saya paham kok. Saya bilang, setan, masih pintar gue daripada lu nih. Jangan nipu saya. Maksudnya apa? Ngasih bantuan sama orang, nunggu orang banyak. Nah, itu persoalannya. Selama ini kita merasa berdosa enggak? Ketika kita berbuat baik, kepengen dilihat orang lain. Merasa berdosa enggak? Enggak kan? Nah, setiap kebaikan ketika muncul ada keinginan dilihat orang lain, disaksikan oleh orang banyak, itu adalah high treason. Pengkhianatan besar itu semuanya. Dan banyak kecil merasa dosa. Jadi ketika kita berbuat baik, minta disaksikan orang banyak lain, artinya kita tidak percaya kepada Tuhan sebagai saksi satu-satunya. Wa kafa billahi syahida. Biar Allah yang menjadi saksi saja. Kalau masih perlu saksi lain, jadi kita menganggap Tuhan kita tidak cukup menjadi saksi. Dosa besar. Itulah yang jadi persoalan. Jadi artinya berbuat baik itu seperti apa, berbuat benar seperti apa. Yang jadi masalah adalah di tengah-tengah kita lagi berbuat baik, kita diganggu. Ada lagi kasusnya. Begitu juga. Tapi ini bukan untuk berobat, tapi dia butuh uang lah buat makan gitu. Ketika akan saya bantu, saya tanya juga bilang, kamu ingat gak dulu dia menghina-hina kamu waktu dia kaya, waktu kamu miskin, memfitnah kamu begitu begini, menghinakan kamu, ya, mengungkit kembali dendam-dendam lama itu. Ya, saya bilang gak ada urusan, dia susah saya bantu, gak ada urusan. Gitu. Ini sampai begitu uang saya kasihkan. Ini perlawanan panjang dalam diri saya, melawan hawa nafsu saya untuk menghilangkan dendam. Ya, jadi ketika Pak Abu Marlo menolong orang yang dulunya pernah berbuat baik, semua orang bisa melakukannya. Tetapi menolong orang yang dulu menjahati kamu, tidak semua orang, jarang sekali orang yang bisa. Kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Itu persoalan. Betul nggak? Kalau nolong orang yang dulunya pernah berbuat betul, semua orang bisa kok. Malah kadang-kadang kita memaksakan diri, nggak ada uang kita pinjam-pinjam. Niatnya apa? Niat nolong orang atau niat mengembalikan Hutang budi. hutang budi? Di sini kita dalam persimpangan yang tidak jelas. Terima kasih kira-kira begitu. Oke. Break. Terima kasih Bu ya. Berikutnya Bapak silakan. Assalamualaikum. Ini saya Pak mengenai ikhlas tadi Pak ya. Kita bagaimana Pak ya mengatakannya kepada ikhlas kepada Tuhan atau kepada sesama. Saya contohkan pada suatu saat ada suatu peristiwa gempa bumi, itu sedang sholat, ustadznya dengan jamaahnya itu terganggu. Sebagian terus meneruskan sholat, jadi kepada Tuhan. Sebagian lagi menyuruh orang agar menyelamatkan diri. Jadi ikhlasnya itu kepada manusia. Itu bagaimana korelasinya? Gitu kira-kira. Oke, jadi kalau tadi ngambil contoh Pak, lagi gempa, ada orang sholat gitu, terusin sholat kah? Atau pergi gitu intinya? Sebagian ini sholatnya Pak. Oke. Sebagian lagi menyuruh orang agar menyelamatkan diri. Oh, oke. Oke, terima kasih. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gini Bu ya, ikhlas itu antara diri dengan Allah dan diri dengan manusia. Contoh, ketika ada gempa bumi, ada orang lagi sholat berjamaah, ada yang nerusin sholatnya, ada yang pergi gitu. Nah, ini ikhlasnya yang mana nih yang lebih tepat gitu, Mangga? Saya mau balik nanya lagi. Bapak lagi sholat, motornya ada yang ngambil, cetek, lari.
ngejar motor dulu pas sholat, nerusin sholat terus. Motor diiklasin aja Bu ya. Abu Marto lagi sholat, anaknya kejebur di walong. Nolong dulu pas sholat, nerusin sholatnya. Nolong dulu. Allah itu tidak sekejam itu kok. Kejar aja dulu malingnya dulu kan, tolong aja dulu. Jadi artinya begini, itu memang banyak orang beranggapan gara-gara sholat hidup jadi ribet. Ini saya ingin menjelaskan, tapi ini bukan mengendorkan sholat enggak ya. Saya punya teman dulu, teman saya ngajinya pinter Pak, di Babakan Cuwaringin, pesantrennya di situ, tapi pinter. Nah setelah saya pulang dari luar negeri, dia itu jadi supir PPD di Jakarta bis kota, enggak sholat Pak. Saya bilang berapa lama kok berhenti sholat? Ya ada 10 tahun. Sebabnya gimana? Ya bagaimana sholatnya? Masa duhur diparkir busnya, pasar pagi lagi maghrib, ya nggak bisa dong. Jadi ya udah nggak sholat aja. Saya bilang hebat banget kamu. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali kalau otak kita sudah tidak berfungsi dan jantung kita tidak berdegup. Ya, nggak bisa berdiri dengan duduk. Nggak bisa duduk Berbaring. berbaring, kaki digantung nggak ada masalah, ya nggak ada air ya pakai tayamum, nggak ada debu nggak usah tayamum, yang penting nyungsep, itu nggak ada alasan. Jadi sekarang kamu jadi supir, saya bilang jam berapa ngambil mobilnya? Jam 1 katanya, sampai jam 10 malam. Trayeknya itu Tanjung Priok sampai Cililitan, kan lurus tuh, lurus tuh. Ya udah sekarang gini saya ajarin, sebelum kamu ngambil bus, kamu sholat duhur dulu, asarnya ditarik ke depan, namanya jamak takdim, mendahulukan asar ke waktu duhur. Kamu silakan bolak-balik Cililitan sampai Tanjung Priok. Sampai jam berapa? Jam 10. Masuk jam 10, taruh mobil di depot. Nah, kamu pulang ke rumah, sholat isya, dan lalu maghribnya ditarik ke belakang, namanya jamak takhir. Terus dia nanya, sampai kapan sholat seperti itu? Saya tanya lagi, sampai kapan kamu jadi supirnya? Ya selamanya, ya selamanya. Kalau tidak demikian berarti orang Islam tidak boleh jadi supir bus. Orang Islam tidak boleh jadi pilot. Orang Islam tidak boleh jadi nakoda kalau begitu. Gimana lagi? Jangan sampai ada perasaan bahwa kita terbelenggu dengan ibadah-ibadah ini. Tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk mempersulit kita. Ada 2 kaidah saja yang kita yakini. Setiap Allah memerintah, itu keuntungannya untuk dirimu sendiri. Ketika Allah melarang sesuatu, adalah untuk menghindarkan bahaya dari dirimu sendiri. Allah tidak butuh dengan sholatmu itu. Allah tidak butuh dengan sedekahmu itu. Ya, semuanya manfaatnya kembali untuk diri kita sendiri. Menurut silakan, enggak ya udah. Wa man syaa falyu'min, fa man syaa falyakfur. Kata bahasa Cirebonnya, ngadel sorok beliau wis. Percaya silakan enggak ya? Ya udah. Jadi percayalah, jangan ada anggapan bahwa sholat menjadi kita mempersulit diri kita sendiri. Makasih kita aja. Oke. Terima kasih. Menjawab, Pak? Sip. Berikutnya. Pak, ke Bapak dulu deh, boleh, mic-nya udah di Bapak. Nanti ke Ibu di belakang. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, kalau Buya tadi menerangkan tentang ikhlas,
Saya akan bertanya tentang ridho barangkali ya, ada kaitannya juga. Cuman kalau menurut pendapat saya, ikhlas itu sebagai sesuatu tindakan yang aktif, ya kita beribadah dengan ikhlas. Terus ridho, menurut saya tindakan yang pasif, artinya menerima segala ketentuan Allah. Saya akan mensikir surat Al-Baqarah ayat 7 dan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian yang ayat ke-8-nya, jaja'uhum min rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika minal khasyiyah. Nah di sini di ayat ke-8-nya ditekankan bahwa balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah, terhadapnya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang katakannya. Nah di sini ada kata-kata Allah ridho terhadapnya dan dia ridho terhadap Allah. Kira-kira ridhonya Allah kepada kita itu atau kepada mereka itu seperti apa? Dan ridho kita terhadap Allah itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berbicara tentang ikhlas itu aktif, Bu ya. Ridho itu pasif gitu. Dan di Al-Baqarah ayat 8 tuh ada statement bahwa Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, Allah ridho kepada mereka itu seperti apa? Pun sebaliknya seperti apa? Mangga, Bu ya. Ridho yang diartikan sikap hati selalu senang menerima segala keputusan Allah. Itu dalam bahasa Arabnya namanya at-taslim, artinya berserah diri. Itulah makanya Islam itu dari kata istislam, berserah diri kepada Allah, selalu senang menerima segala keputusan Allah. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih duit sedikit, Alhamdulillah. Nggak dikasih duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Gitu. Nggak dapat suami, alhamdulillah. Ketemu dapat pacar, alhamdulillah. Kawin dapat suami, alhamdulillah. Suaminya selingkuh, itu total ya, tidak ada keluh kesah. Ya, ini adalah puncak daripada kepasrahan diri kita ini. Sami Allahu liman hamidah. Allah selalu mendengar orang yang memujinya. Bagaimana kita memuji Allah? Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami selalu memujimu. Seberapa banyak kau sanjung Tuhanmu, mil'us samawati, sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuhnya seberang sononya langit dan sepenuhnya seberang sononya bumi. Tidak ada ruang-ruang kosong. Kita selalu memuji Allah, alhamdulillah. Kalau mulut kita sudah selalu menyanjung Allah dengan kepasrahan hati ini, maka apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Itu total. Ya. Rabbana lakal hamdu,
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, kami siap menerima segala keputusanmu. Dikasih sembuh silakan, dikasih sakit silakan, dijadikan orang kaya silakan, dijadikan orang miskin silakan, dijadikan orang pinter silakan, jadi orang bodoh silakan. Wa ata'na, dan pasti akan kami jalani. Ya, di tengah perjalanan ketika kita menjalani, kalau ada kesalahan, ghufranaka ya Tuhan, ampunilah kami. Wa ilaikal masir, di penghujungnya Engkau yang menentukan. Itu puncak-puncak daripada kepasrahan diri kepada Tuhan. Kembali lagi bahwa Islam itu adalah maknanya istislam, kepasrahan diri. Nah, ketika kita mengatakan inna dina indallahil Islam, agama, inna dina, sungguh agama, indallah, yang diterima Allah adalah al-Islam. Maksudnya apa? Apakah agama yang diterima Allah hanya agama Islam sebagai nama agama, label, ataukah agama yang diterima Allah adalah agama yang punya sikap hati selalu pasrah diri kepada Tuhan? Apakah Islam itu nama agama? Apakah Islam itu sebagai sikap hati menerima segala keputusan Tuhan? Ini yang jadi persoalan. Orang Islam mengklaim agama Islam yang benar. Ayat itu, agama yang adalah agama yang berserah diri kepada Tuhan. Yang benar mana? Di sini perdebatan kita, persoalannya, dan nggak akan pernah selesai, Pak. Iya, jadi agama apa saja kalau dasarnya kepasrahan diri, itulah agama yang diterima Tuhan. Akan berbeda dengan ketika diterjemahkan hanya agama Islam yang diterima oleh Allah. Beda ceritanya. Ya. Maka muncullah kebencian kepada agama lain. Itu persoalan. Nah, ini yang menjadi tugas pokok saya, ya, untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi artinya ketika kita ridho itu hampir mirip dengan istislam, karena ridho juga artinya senang menerima keputusan Tuhan, artinya juga pasrah diri juga. Jadi antara ridho, lihatin, ini ridho, ini istislam. Gitu. Jadi ada bagian ridho yang masuk dalam istislam, ada bagian istislam yang masuk dalam ridho. Seperti ini. Seperti sabar dengan tawakal, bukan dua hal yang berbeda, tapi juga bertindihan, ya, dan semacam itu. Tetapi ketika ibtigha mardatillah, itu bukan mencari keridhaan Tuhan. Ini bahasa Indonesia begitu. Bahasa Indonesia bukan mencari keridhaan Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan. Ya, jadi saya ingin menyenangkan Tuhan. Tuhan juga senang kepada saya, saling senang dan senang. Nah, saling menyenangkan. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahnya senang, kitanya senang, sama-sama senang pada akhirnya. Mungkin enggak saya senang sama seorang perempuan, pasti nggak perempuan itu senang sama saya? Pasti nggak? Enggak. Iya kan? Bisa senang, bisa tidak. Mungkinkah kita bertepuk dengan sebelah tangan? Nah, di situ. Jadi kita jangan menyenangkan diri kita sendiri, tapi kitanya senang, tapi kira-kira Allahnya juga senang dan semacam itu. Jadi yang jadi persoalan masalah makna ridho itu, dan mereka yang ridho yang beramal soleh dijanjikan Allah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tolong ayat ini jangan diceritakan sama orang Indramayu bahwa di surga banyak sungai. Mereka nanti pada lari semuanya.
kurang tertarik ya. Karena kami setiap tahun menderita dengan banjir. Makasih itu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Berikutnya. Oh iya, Pak Iwan, maka nanti dari Pak Iwan ke ibu-ibu ya. Oke, silakan. Terima kasih. Nanti yang dari ibu terakhir ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin tidak relate dengan apa yang dipaparkan tadi, tapi juga mungkin saya nggak tahu pertanyaan atau kita komentar dari Bu ya. Iya. Begini Bu ya, saya ini lahir dari orang tua yang Islam, sehingga ya otomatis. Ya, jadi ini terakhir. Islam. Ya. Sehingga dari kecil hukum Islam, syariah, fikih terus dijalankan kepada saya pribadi dan mungkin juga teman-teman begitu merasakan. Kemudian sedangkan rukun iman ya sedikit-sedikit saja lah gitu ya. Nah tapi 5 tahun belakangan ini dengan kasus-kasus pilkada DKI, pilpres, COVID, itu saya merenung membaca sejarah itu bukan spiritual ya, sejarah Islam gitu ya. Jadi mengapa manusia itu mencari Tuhan? Sehingga apabila seseorang manusia sudah tidak berdaya, minta bantuan ke sekitarnya tidak ada yang mampu, dia mencari sesuatu zat yang maha kuasa dan maha berdaya yang bisa membantu dia. Dia mencari. Akhirnya manusia itu ya jutaan atau puluhan ribu tahun yang lalu itu manusia menciptakan Tuhan. Iya. Iya. Dewa matahari, dewa bulan, dewa siwa, manusia menciptakan Tuhan. Tapi sejak 5.000 tahun yang lalu lah, sejak Ibrahim gitu, dibalik persepsinya manusia ini ciptaan Tuhan. Terus sampai sekarang gitu kan. Nah ini kemudian saya juga melihat sejarah-sejarah sejak Nabi wafat, keluar Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah dan seterusnya. Itu banyak juga sisi-sisi kelam di situ ya Pak Buya ya. Sisi kelam di situ yang katanya, konon katanya mushaf-mushaf Qurani pun, waduh variasinya banyak, dari yang gundul menjadi Gondrong. jadi gondrong seperti saat ini. Nah kalau kita bicara hukum, memang sarjana hukum sama, kita udah hukum pidana sama, tapi pengacara, pembela dan hakim beda-beda itu. Jadi situ. Nah kemudian sedangkan iman, rukun iman itu jarang sekali kita terapkan, diajarkan di tataran rumah tangga lah gitu ya. Kamu harus percaya lah, sudah harus percaya saja, ya sudah harus percaya. Dulu kita dalil Pitagoras pakai, ya percaya sudah. Tapi begitu kita naik kelas, kita buktikan sendiri Pitagoras itu betul. Nanti saya mencoba mencari sana gitu ya. Betul nggak ini bahwa apa yang saya pelajari secara sejarah, karena saya membaca mungkin Pak Kang Abu Profesor di Notre Dame itu Melim Siri itu banyak sekali bukunya yang itu sangat menggoyang iman itu, sangat menggoyang iman itu ya. Nah ini mohon pandangan Buya tentang hal-hal ini apa yang saya sampaikan tadi. Terus yang kedua, mengapa Nobel Prize ini sudah 125 tahun Buya, tapi jarang sekali orang-orang Muslim yang memperoleh itu. Jadi ada apa sebetulnya Nobel dengan ilmu pengetahuan di dunia Muslim, di dunia Islam gitu ya? Apakah karena selalu berkelahi terus sejak Khalifah turun langsung berkelahi itu sampai sekarang terus berkelahi sampai di sini juga? Apakah karena itu selalu didebatkan adalah syariahnya terus, tapi keimanannya kurang gitu ya? Nah ini bagaimana kita juga menyebarkan keimanan ini di lingkungan kita sendiri lah, rumah tangga kita sendiri. Tapi kalau secara Al-Quran memang beberapa ayat itu mungkin ribuan atau ratusan ayat itu terbukti bahwa ilmu pengetahuan itu sudah ditulis
1400-an yang lalu gitu. Yang terbukti baru sekarang lah. Kira-kira di beberapa ayat yang saya baca memang bahasa Indonesianya Pak Buya, bukan bahasa Arabnya. Bahasa bisa beda-beda nanti. Itu kira-kira dua pandangan pertama, dan yang pertanyaan kedua tentang mengapa Nobel Prize jalan orang Muslim yang memperoleh. Apa pandangan Buya tentang itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ini menarik Bu ya, implikasi antara histori gitu, rukun iman, rukun Islam yang sekarang mungkin nyampe ke kita hanya sebagai dogma gitu ya mungkin, dan itu konteksnya. Dan yang kedua tentang Nobel, padahal mungkin kalau saya tambahkan sedikit, dulu sains itu kan datang juga dari Muslim gitu ya kalau kita bicara. Pandangan Buya tentang kenapa Nobel sekarang orang Islam atau Muslim tuh banyak yang tidak mendapatkan itu gitu. Silakan. Persoalan orang dulu mencari dewa-dewa dan sebagainya, ya, sampai sekarang juga belum hilang kok. Masih keburu Dalam istilah keilmuan itu jejak-jejak dari mitos itu masih kita rasakan kok. Galaksi kita ini namanya The Milky Way. The Milky Way itu artinya dari mitos. Kemudian bahasa Indonesia namanya galaksi Bima Sakti. Kalau Bima itu makhluknya nggak ada, itu mitos kok. Ya kan, sampai nama planet juga, ya kan, Venus, Merkurius, Mars, itu kan nama-nama dewa semuanya. Kita tidak bisa menghindar dari mitos. Mitos itu adalah merupakan lonjakan pertama manusia mulai berpikir, itu dari mitos dulu. Jadi mitos tidak seluruhnya harus kita, ada yang mesti kita rawat juga. Termasuk kedatangan Imam Mahdi, kedatangan siapa lagi, Ratu Adil, ya kan, ada lagi Mesias dan sebagainya. Terlepas itu benar atau tidak, perlu ada harapan. Ketika kita menanti sesuatu yang nantinya akan membuktikan keadilan yang luar biasa negeri ini, selagi kita masih mengharapkan, berarti harapan itu masih ada. Mitos juga perlu dirawat juga sebenarnya, tidak seluruhnya, nanti kita debatkan lagi. Kemudian tadi saya lupa tadi yang sebelum tadi. Jadi cerita di sorga banyak sungai-sungai mengalir. Kita menceritakan sorga kepada masyarakat. Tolong disortir dulu, tidak bisa letterlek ya. Jadi kalau di sorga banyak bidadari yang cantik-cantik, ceritanya jangan kepada teman-teman kita yang sudah menupus. Yang sudah pensiun nggak tertarik, itu mah sama Bang Marlon. Ya, kemudian juga cerita tentang apa sungai-sungai mengalir, itu bukan untuk orang Indramayu. Ya, ini mau untuk orang Arab yang ada sungai Pak ya. Iya gitu. Jadi ya, kita kemas saja. Yang penting gini aja lah. Kalau Kang Abu Marla itu senang tarling, saya janjikan di sorga ada 1000 macam tarling, yang khawatir lah sebenarnya. Ya, kepada yang senang mabok-mabokan, saya janjikan banyak arak di sana kok. Yang senang main cewek, itu. Pokoknya ceritakanlah sorga tempat kenikmatan. Nah, kita lihat audiennya umurnya berapa gitu aja. Disesuaikan aja begitu persoalannya. Allah juga tidak akan berbicara panjang lebar. Itu hanya sekedar supaya menyentuh psikomotorik kita, memunculkan keinginan. Ya, itu. Saya masih bertanya, masih efektif enggak sih kita bercerita sorga nih? Ibu-ibu ada yang ingin masuk sorga, Bu? Iya, ini menjadi masalah, Pak. Kalau iya engkau masuk sorga, kenapa anak yatim di sebelahmu tidak kau biayai sekolahnya? Kenapa kau biarkan orang gila di Jakarta yang hidupnya di jalanan, nggak punya rumah, kenapa tidak kau rawat? Katanya masuk surga. Surga itu dengan kebaikan-kebaikan, bukan ngebom orang.
Ya, bukan ngebom hotel, bukan ngebom ini. Masa bunuh orang masuk surga? Yang masuk surga yang menghidupkan manusia bukannya membunuh manusia. Itu persoalannya, kan gitu. Jadi kita kembali lagi kepada persoalan mitos. Tetap kita sebagai satu fase manusia berpikir ya, itu sampai sekarang itu juga masih istilah-istilah ya, mitos-mitos itu. Ya, kalau kita katakan The Milky Way itu ceritakan mitos Yunani, seorang dewi lagi tertidur, tiba-tiba ketika dia bangun di sampingnya ada seorang bayi sedang menyusu. Dia terkejut, ini anak siapa terus di sini? Ditariklah bayi itu sehingga susunya menyembur. Nah, dan anak itu dibuang jatuh ke bumi, itulah sebagai manusia pertama, dan semburan susu itulah yang dijadikan nama The Galaxy, the Milky Way, galaksi The Milky Way. Itu mitosnya seperti itu. Kemudian lagi tentang Nobel. Tentang Nobel, iya. Ada satu orang Islam dapat Nobel di bidang sastra, itu Mustafa Mahmud. Dia bikin buku namanya The Man Under the Zero, lelaki di bawah nol. Cuma satu-satunya, yang lain nggak ada. Sebab bagaimanapun bagaimana di negara terbelakang yang bodoh, yang miskin akan dapat hadiah Nobel. Bagaimanapun juga tidak mungkin peradaban itu satu sisi maju yang lain tidak, harus semuanya. Perancis itu negara maju, sampai minyak wangi apa saja kalau sentuhan Perancis wanginya enak banget, Pak. Masakannya enak banget, fashion ya juga bagus sekali, tulisan sastranya, syair-syairnya juga bagus sekali. Iya, jadi tidak mungkin karya-karya ilmiah muncul di belakang bau terasi. Iya dong, iya dong. Jadi semuanya lah begitu. Ya kenapa demikian? Salahnya siapa? Bukan hanya itu. Umat Islam pernah punya kerajaan di Spanyol, namanya Daulah Asbania, Spanyol, di Spanyol, Cordoba. Oleh Tuhan dimusnahkan. Sampai tidak ada seorang muslim pun yang tegak di sana. Semua dipulangkan ke Maroko semuanya. Khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga habis semuanya. Pindah ke Daulah Umayyah di Syria. Juga dibinasakan Tuhan juga. Daulah Abbasiyah diserang Holakwa dan Genghis Khan abad ke-11. Sampai sekarang masih nyungsep. Apa salah umat Islam? Coba introspeksi. Tidak mungkin Allah sekejam itu kalau bukan karena dosa-dosa kita. Tapi sampai sekarang banyak umat Islam yang nggak tahu lah menyanyikan lagu-lagu lama. Ya. Dia itu mengatakan kami adalah umat yang paling hebat di alam dunia. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kami adalah bangsa yang paling hebat di dunia. Ini orang mikir nggak sih? Negara Islam seluruh dunia, negara terbelakang semua, betul nggak? Betul. Negara miskin yang berantem tiap hari sama mereka, lalu di mana hebatnya? Bikin silat aja belum bisa kok. Jadi mereka nyanyikan lagu-lagu lama. Kesalahan pertama adalah pemikiran-pemikiran digeser, dan itu melalui proses konspirasi negara-negara besar yang ada di sekitar Islam. Jadi tumbangnya Umayyah itu karena konspirasi antara Persia, Turki, ya, Romawi bekerja sama membedakan sana. Dan sampai sekarang konspirasi negara besar itu masih ada kok. Jangan dikira tidak ada, ya itu kan mesti tahu. Nah, sampai kepada pemikiran-pemikiran Islam. Makanya saya bilang, membangun satu bangsa, mulailah dengan membangun pemikirannya dulu.
Kadang-kadang infrastruktur nanti belakangan, sistem belakangan. Yang penting cerdaskan dulu umatnya. Sebab sistem apapun yang kita bangun, kalau rakyat kita masih bodoh, macet semuanya itu. Didik saja dulu anak cucu kita ini sampai mereka cerdas, nanti mereka akan membuat sistem yang akan sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Transfer teknologi mudah, yang penting ada duit, kita bisa beli. Ya, tapi apakah kita ketika kita bergaul dengan teknologi modern, apakah kita cukup moral? Ternyata tidak juga. HP ini bukan untuk berkomunikasi, untuk mencari ilmu, untuk nonton film-film jelek. Betul nggak? Di depan rumah saya dulu di Kecamatan Kertasmaya pasang 5 unit telepon umum yang pakai koin tuh, Bu. Ya, hanya seminggu pertol semua. Ya karena bergaul dengan teknologi juga perlu moral juga persoalannya. Iya. Nah, saya ingin menjelaskan salah siapa Tuhan dari sejak awal sebelum menyuruh manusia sholat, sebelum menyuruh manusia zakat, sebelum puasa, dan sebelum pertama-tama kali cerdaskan dirimu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang umat Islam yakin nggak belajar itu wajib? Enggak. Saya jawab enggak. Bangun siang, subuh terlambat, istighfar 10 kali. Merasa berdosa. Tapi tidak belajar seumur hidup, tidak pernah istighfar kok. Setuju nggak? Ibu-ibu istighfar nggak kalau nggak belajar? Belajar itu bukan baca kitab diulang-ulang, tapi kita membaca, mendapatkan ilmu yang baru setiap hari. Ya. Sebelum aqimus shalah, sebelum atu zakat, iqra dulu, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang mencipta. Itu artinya yang dibaca itu Bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya yang kita baca segala ciptaan Tuhan. Fosil-fosil dalam tanah dipelajari, bintang yang gemerlapan dipelajari, gelombang yang ini dipelajari, semua yang diciptakan Tuhan dipelajari. Betul nggak? Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, terutama ilmu-ilmu kemanusiaan, itu humaniora, terutama ilmu kedokteran. Itu yang paling penting. Ini akhirnya belajarnya kitab fikih melulu, yang menyebabkan orang bertengkar. Kalau ada 10 dokter pulang kampung bikin rumah sakit. Kalau ada 10 kiai pulang bikin pesantren masing-masing. Tidak ada kecerdasan kolektif. Itu persoalannya. Satu, itu meninggalkan kewajiban belajar. Jadi bodoh lagi. Sejarahnya ketika Arab dijajah Turki 500 tahun, upeti yang dikirim ke Istanbul, tapi Daniel tidak pernah dikembalikan ke daerah. Sampai madrasah-madrasah tutup, masjid-masjid rusak, masjid berbagai. 500 tahun. Orang Arab jadi bodoh lagi, buta huruf lagi. Ditambah lagi yang paradigma yang terbangun, paradigma yang destruktif, membelah ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Ini kesalahan besar. Kesalahan besar ketika membelah ilmu menjadi ilmu agama, ilmu umum. Ini konsekuensi psikologisnya. Kalau orang belajar matematika tidak merasa dapat pahala. Tapi kalau belajar tafsir merasa dapat pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu suka ngeluarin zakat nggak, Pak? Dikasihnya kepada guru ngaji Al-Quran apa kepada guru matematika? Guru ngaji. Itu persoalannya.
Padahal guru SD lebih melarat loh. Ya, guru ngaji mah dia punya sawah. Tapi yang guru ngaji nggak tahu diri juga nih. Sudah punya sawah 5 hektar masih terima zakat juga. Itu membedakan. Udah. Buah di Jakarta apa yang terkenal? Buah apa ya? Apa ya? Buah naga. Buah naga. Makan buah naga, ngerasa dapat pahala enggak? Enggak kan? Kalau makan buah korma? Ini persoalannya. Kalau minum air aqua dapat pahala enggak? Enggak. Kalau air zam-zam? Itu persoalannya. Sampai kalau pakai celana nggak ada pahalanya. Kalau pakai jubah, sakit hati saya. Jadi sebabnya umat Islam jadi bodoh lagi, ya karena ya tidak pernah bodoh hari Nobel, Pak. Bodoh-bodoh ya. Umat Islam sudah lama berhenti berpikir. Dari sejak abad ke-11 sampai abad ke-21. Jadi berapa abad tuh? 10 abad ya? Sudah 10 abad umat Islam sudah tidak berpikir lagi. Kita kasih contoh aja lah. Ketika dalam menafsirkan Al-Quran saja, itu nggak mikir, Pak. Jadi hanya bertutur kata, sejarah yang dibuat adalah sejarah romantisme. Banyak kebenaran yang tersembunyi. Ya. 5 menit lagi. Iya, jadi artinya saya kembali fokus saja. Orang yang percaya adanya Tuhan dan yang tidak percaya adanya Tuhan 50-50. Yang percaya ada Tuhan tidak bisa membuktikan Tuhan secara fisik. Dan orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan. Ya. Bukti adanya Tuhan, mereka mengatakan ada langit, ada bumi. Saya nanya, sebelum Tuhan bikin langit dan Tuhan bikin bumi, ada Tuhan enggak? Enggak ada. Abu Marlau ditanya, ini belum ada langit, belum ada bumi. Kamu percaya ada Tuhan? Percaya? Belum disebut ya nama Tuhan. Iya, enggak ada. Enggak ada. Mana buktinya? Belum ada langit, belum ada bukti. Untuk umat Islam sendiri membuktikan adanya Tuhan berdasarkan makhluk, berdasarkan langit dan bumi. Nah, jadi sebelum jadi ini teori ilmiahnya kan Geometer itu, teori the Big Bang itu adalah 5 miliar tahun yang lalu. Itu ledakan pertama itu. Nah, sebelum itu kan belum ada. Jadi ada Tuhan enggak? Nanti setelah kiamat, setelah langit bumi digulung, Tuhan masih ada enggak? Kehilangan bukti kan, itu jadi persoalannya. Tapi saya tidak perlu bukti kok Tuhan ada. Yang penting saya merasakan adanya Tuhan. Jadi kalau nanti besok hari di kiamat malaikat bertanya, engkau yakin Tuhan ada? Yakin. Mana buktinya? Wahai malaikat, aku yang merasakan adanya Tuhan. Makasih. Oke. Boleh tepuk tangan dong, luar biasa. Wah, seru sekali ya. Dan saya rasa ngobrol sama Buya, mendapatkan apa yang disampaikan Buya dengan ilmu-ilmunya nggak akan pernah cukup waktunya begitu, dan waktu yang lama pun terasa singkat, dan saya rasa masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya juga pengen nanya tadinya Buya, cuman karena waktu juga jadi sana mungkin, aja deh. Oh iya, nanti saya yang ke Cadang Bingan insya Allah. Baik Ibu dan Bapak, mungkin pertanyaan tadi jadi pertanyaan terakhir. Mohon maaf sekali kalau masih ada pertanyaan yang belum bisa didiskusikan pada malam hari ini, tapi insya Allah kita ada kesempatan lagi untuk bisa berdiskusi sama Buya. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Buya. Terima kasih, hatur nuhun Buya. Mungkin terakhir sebelum menutup ada closing statement dari Pak Hilmi dulu mungkin, mangga. Terima kasih Buya. Saya yakin kita udah jadi banyak malam ini, cuma memang kayaknya ide bikin pengajian alumni kita ubah aja ya. Kalau ada dari Bandung nih, saya bayar pulangnya jam berapa nanti. Jadi mungkin next time kita bikin weekend aja, kalau nggak Sabtu Minggu siang gitu ya. Mungkin lebih baik. Terima kasih ya, terima kasih Allah dan terima kasih teman semua. Dan maaf ini makannya jadi telat, tapi mudah-mudahan masih hangat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Buya, Iya. final statement sebentar. Buya, sedikit lagi. Final statement sebentar. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Hilmi. Dan mungkin sedikit kata penutup untuk summarize dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Final statement dari Buya Syakur, silakan. Ya, closing statement. Ya, closing statement. Ya, untuk closing statement, saya ingin mengatakan begini, jangan berkecil hati beragama karena saya tidak punya ilmu. Pak Hilmi sudah bukan waktunya lagi untuk pesantren. Yang penting cari duit yang banyak, bagi-bagi Pak. Iya betul, berusaha. Ya, kalau ada yang tidak paham, tinggal bertanya. Ya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau beragama kita kepengen dermawan, jangan menunggu nanti saya kalau kaya. Belum tentu setelah kita kaya, kikirnya nongol lagi. Mulailah belajar dermawan dengan apa adanya. Kalau tidak bisa dengan uang, dengan senyuman juga sedekah. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Buya, terima kasih Pak Hilmi dengan closing statement tadi mengakhiri jumpa kita di malam hari ini. Oke. Oh iya. Terakhir Buya mohon doa. Bentar. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana uzana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.